Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Leni Nurani, calon guru penggerak angkatan ke-7 akan melakukan aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif di SMP El Fitrah. Kegiatan calon guru penggerak ini didampingi oleh fasilitator Ibu Sri Rahayu, SPDN MPD, dan pengajar praktek Bapak Ridwan Nurfala, SPDN MPD. Dan ini adalah Bapak Ibu Guru SMP El Fitrah sebagai peserta yang mengikuti diseminasi budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormat peserta dari Irfan Training dalam rangka diseminasi budaya positif di SMP Al-Fitrah, yakni guru-guru dari SMP Al-Fitrah. Awalan kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini di acara Irfan Training yang dalam rangka diseminasi budaya positif di SMP Al-Fitrah oleh calon guru penggerak kita yakni Bu Leni Nurani SPD. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabi'in dan tabi'innya, dan semoga sampai kepada kita selalu umatnya. Telah hadir di samping saya yang akan mengisi Irfan Training, yakni calon guru penggerak Ibu Leni Nurani. Mohon maaf maksud saya. Mungkin untuk mengawali acara ini kita bacakan terlebih dahulu isti'adzah dan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acaranya, yang pertama pembukaan tadi yang sudah dibuka oleh kawan yang baik, kemudian nanti akan ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Leni Nurani SPD, kemudian ditutup dengan doa. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada inti acara mengenai diseminasi budaya positif di SMP Al-Fitrah Kota Bandung. Kepada Ibu Leni Nurani, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Nasrul selaku pengatur acara diseminasi hari ini, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru staf karyawan SMP Al-Fitrah yang telah hadir saat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil muttaqin alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza illa subhanaka. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan kesempatan yang pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka pelaksanaan diseminasi budaya positif di SMP. Tak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsiran atas kehadirannya, atas semangatnya pada kesempatan hari ini ya. Bapak Ibu bisa hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi
yang diselenggarakan di SMP Afrika. Di sini saya sebagai calon guru penggerak dan mengikuti kegiatan di guru penggerak ini selama 6 bulan dan baru melaksanakan 6 bulan. Baru melaksanakan 2 bulan, jadi sekitar 30%. Dan ini harus melakukan destinasi aksi nyata di modul 1.1 ini. Insya Allah di sini selama kegiatan CGP saya didampingi oleh fasilitator yang bernama Ibu Sri Rahayu SPD PPD. Beliau sebenarnya tinggalnya di luar kota Bandung. Jadi saya melakukan komunikasi dengan beliau lewat Vicon ya, Zoom atau Google Meet atau diskusi sinkronus atau sinkronus di LMS, dan juga didampingi oleh pengajar praktek ya. Alhamdulillah fasilitator beserta pengajar prakteknya hebat ya, bisa memberikan motivasi selalu dan mengingatkan. Ini untuk pengajar prakteknya adalah Bapak Ridwan Falah SPD PPD. Beliau pengajar di bahasa Inggris di SMP 33 dan sekarang juga sedang melaksanakan studi ya S3. Jadi untuk guru SMP 3 sampai S3 untuk meningkatkan kompetensinya. Berikutnya, insya Allah yang akan saya sampaikan mengenai budaya positif ini dari modul 1 yang sudah saya pelajari berkaitan dengan yang pertama filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian tema yang berikutnya nilai dan peran dari guru penggerak, kemudian pembahasan visi dari guru-guru penggerak dan budaya positif. Jadi tujuan pendidikan yang kita selenggarakan ya, kita merefleksikan dari tokoh pendidikan nasional Indonesia. Bapak Ibu sudah tahu dan mengenal siapa beliau? Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Kita merefleksikan kembali bagaimana pendidikan Indonesia muncul ya. Di sini ada potret pendidikan Indonesia pra kemerdekaan. Kita saksikan bersama-sama. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas.
kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Oke, sudah selesai ya. Baik, Bapak Ibu tadi sudah menyaksikan bagaimana potret pendidikan Indonesia pra kemerdekaan, bahkan pasca kemerdekaan berbeda sekali. Bahkan hari ini pun berbeda ya. Barangkali ada yang mau menyampaikan, menyimpulkan bagaimana potret pendidikan Indonesia pra kemerdekaan dan perbandingannya dengan hari ini. Dari Bapak-Bapak, Pak Hadi, bisa Pak Hadi? Boleh, Pak Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Oke, kalau dilihat dari pendidikan ya, kualitas mungkin ya, atau peradaban pendidikan kita dari pra kemerdekaan. Jadi sebelum kemerdekaan dengan pasca kemerdekaan. Dari mana perbedaannya? Mungkin sangat jauh terlihat ya. Kita lihat dari video yang sebelumnya yang kita saksikan, itu tahun 1850-an kurang lebih. Di sana baru mengenal hanya membaca, menulis, berhitung, yang mungkin kalau kita lihat dari segi usia itu mereka sekitaran usia 9, 10, 12 tahun. Sedangkan pasca kemerdekaan, terkhusus yang kita rasakan di zaman milenial sekarang, itu menulis, membaca, berhitung itu bahkan sudah bisa dirasakan oleh pendidikan anak yang sudah berusia 3 tahun, 4 tahun, atau biasa kita sebut dengan PAUD ya, di pendidikan anak usia ini. Artinya apa? Jadi dapat dilihat perbedaan pendidikan pra kemerdekaan dengan pasca kemerdekaan ini dari segi usia pun itu sudah terpantau jauh. Bahkan sekarang itu di usia sebelum pra kemerdekaan itu kalau dilihat dari taman siswa itu kalau lihat usianya mungkin mereka sudah mencapai di sekitaran 14-15 tahun. Di era seperti itu baru mengenal hanya membaca menulis. Sedangkan di era sekarang itu anak-anak sudah dituntut untuk bisa belajar dengan menyesuaikan digitalisasi mungkin ya, dalam era digital ini. Sehingga kesimpulannya kemerdekaan pendidikan pasca kemerdekaan ini sangat jauh kualitasnya, kuantitasnya, karena apa? Didorong dengan guru-guru yang mungkin nanti akan jadi calon penggerak, kemudian dibantu dengan fasilitas-fasilitas yang lebih lebih maju daripada zaman pra kemerdekaan. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Terima kasih banyak. Aku lupa dihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih tepuk tangan Pak. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Hadi yang telah menyampaikan ya, komentarnya mengenai perbedaan pendidikan di pra kemerdekaan sama pasca kemerdekaan itu terlihat jauh sekali ya kualitasnya. Apalagi pendidikan Indonesia di Dewantara ini baru melahirkan, baru memulai. Jadi pada saat itu baru bisa baca, tulis, hitung, dan itu juga buat para pegawai yang memang membutuhkan ya, untuk melakukan perniagaan. Jadi belum untuk tahapan usia ini. Kalau sekarang sudah berkembang, alhamdulillah sudah di kuliah, sudah merdeka dan harus diisi kemerdekaan ini dengan pendidikan dan hal-hal yang bermanfaat. Insya Allah, tapi kita masih merefleksikan ya tujuan pendidikan, filosofi, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang melahirkan pendidikan Indonesia ini apa saja, seperti apa ya? Apakah ada kaitannya dengan kondisi hari ini? Kita lihat. Nah, ini ada beberapa hal
menjadi hebat menjadi ini. Tapi ini ada sebuah proses menuntun di sini. Menuntun apa? Segala kodrat yang ada pada anak. Kodrat itu ada dua, kodrat alam dan kodrat setan. Kodrat alam yaitu kodrat atau potensi yang ada pada peserta didik, bahwa semua manusia lahir dalam keadaan fitrah, sudah kita pahami ya. Tinggal bagaimana mengembangkan, tinggal bagaimana menguatkan nilai-nilai positif yang ada pada peserta didik. Dan kodrat zaman, zamannya tuntutan zaman itu berbeda. Tahun pra-kemerdekaan, pasca kemerdekaan, dan hari ini, bahkan nanti di masa yang akan datang, tuntutan perkembangan zaman itu berbeda. Dan kita menyiapkan sesuai dengan kebutuhan karakteristik peserta didik ya. Di sini jelas sekali tujuannya untuk apa? Keselamatan dan kebahagiaan buat peserta didik. Dan juga disampaikan bahwa pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi ibaratkan bahwa siswa, peserta didik, anak-anak didik kita itu seperti benih ya, biji yang ditanam di sebuah lahan, ditanam di sebuah sawah. Bagaimana media yang harus disiapkan sekolah ini sebagai media, sebagai wadah, sebagai fasilitas untuk menanam benih-benih tersebut ya. Dan siapakah petaninya? Bapak Ibu guru semua ya, kita semua yang hadir di sini ya, yang akan menumbuh kembangkan bibit tersebut ya, yang akan meningkatkan potensi sampai nantinya akan membuahkan hasil yang bermanfaat. Nah, ini ada filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama Inasa Sumrodo yang kedua Immanuel Mawakaso, dan yang ketiga Turbodi Handayani. Ada yang paham artinya? Ya, jadi fungsinya Inasa Sumrodo di depan memberikan contoh ya, baik suri teladan yang baik. Bapak Ibu guru yang ada di sini ketika memberikan pengajaran pendidikan kepada peserta didik dengan memberikan contoh itu lebih bermakna dibandingkan menyampaikan hanya teori saja ya, itu akan lebih mengena pada peserta didik. Kemudian Immanuel Mawakaso berarti memberikan motivasi ya di depan ya, memberikan tadi di depan dengan contoh, kemudian memberikan motivasi, dan di belakang mendorong peserta didik Turbodi Handayani. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini masih pembahasan mengenai tadi benih-benih yang ditanam ya di sebuah lahan. Tentunya ketika menanam ya, ini salah satu contoh tanaman padi. Bisa tanamannya bermacam-macam, ada jagung, ada mangga, atau yang lain ya, banyak sekali. Jadi berarti menunjukkan banyak sekali karakteristik peserta didik yang tidak bisa diperlakukan dengan kondisi yang sama. Menanam padi dengan menanam kaktus sama nggak lahannya misalnya, kan beda ya, tempatnya, habitatnya berbeda. Nah, yang menjadi pertanyaan ini, untuk menumbuh kembangkan agar nanti menghasilkan buah yang bisa dimanfaatkan ya oleh masyarakat banyak, nutrisinya apa ya, betul nggak? Pupuknya apa? Nilainya apa? Ya, apakah hal-hal baik atau hal-hal buruk? Apakah hal-hal positif atau hal-hal negatif? Ya. Nah ini silakan ya dipikirkan untuk menumbuh kembangkan bagaimana tanaman tersebut bisa berkembang. Ini juga masih ya, ini salah satu yang harus mungkin kita pahami sebagai dasarnya, bahwa ada unsur apa saja di tanaman tersebut. Sesuai dengan hadis ya, kullu mauludun yuladu ala fitrah, yang merupakan penggalan hadis dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah ya, bersih ya, seperti kertas kosong. Namun bagaimana kondisi dirinya, kondisi lingkungannya, baik lingkungan keluarga yang terkecil, lingkungan masyarakat ya yang berluas, terutama lingkungan yang terbesar adalah bangsa negara. Bagaimana peserta didik itu dibentuk ya? Ada unsur apa saja di tanaman? Akar ya. Pertama tumbuh itu akar dulu. Berarti harus memberikan nutrisi
Ini beberapa perumpamaan ya, diumpamakan dengan tanaman. Baik, kita lanjutkan itu kodrat alamnya, kemudian kodrat zamannya. Ini sekarang kita menghadapi industri 4.0 yang 5.0, bahwa waktu terus berganti, zaman pun berubah. Ya. Apakah sama? Tadi kata ini berbeda ya. Tahun abad ke-19, abad ke-20, abad ke-21 yang kita hadapi saat ini mengalami perkembangan teknologi, jadi disesuaikan dengan perkembangan zamannya. Nah, ini sekitar filosofi yang ada di Nusantara. Kita lanjutkan ke materi kedua, yaitu nilai dan peran dari guru penggerak. Nah, Bapak Ibu guru ini ya sebagai guru penggerak yang menggerakkan ya, dirinya sendiri sebelum menggerakkan orang lain, dirinya sendiri ya. Jadi kalau kita ingin merubah suatu kaum, maka ubahlah diri kita sendiri, kemudian pasti mempunyai nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang baik. Nah, ini hanya beberapa poin saja yang saya sampaikan nilai dan peran dari guru penggerak. Kita diskusi dulu ya, diskusi maksudnya di sini. Saya ingin tahu nilai dominan apa yang ada pada diri Bapak Ibu semua, kira-kira. Misalkan ada yang cenderung saya itu mandiri, wah mantap, atau bertanggung jawab, maksudnya ke mandiri ya, tanggung jawab. Reflektif itu apa? Mampu menganalisa hal-hal yang terjadi ke belakang, menganalisa sejarah masa lalu yang menjadikan pelajaran, kemudian hari ini apa yang dilakukan dan rencana di masa yang akan datang. Ini untuk reflektifnya. Jadi ke manajemen. Kemudian berkolaborasi. Jadi ketika untuk melakukan gerakan ini perlu sebuah komunitas, ya. Jadi tidak bisa dilaksanakan oleh diri sendiri yang berkolaborasi dengan orang lain. Ada juga yang inovatif. Nah, misalkan di sini ada yang bisa membuat karya. Contohnya Pak Ismail bisa bikin robot ya yang berkaitan dengan sensor yang sekarang ini dibutuhkan. Nah, ini inovatif, misalkan salah satunya. Silakan. Ini ada sedikit not ya, catatan. Tolong Ibu nanti tuliskan ya nilai positif apa yang ada pada diri Bapak Ibu dan apa yang sudah dilakukan. Kita lanjutkan kali sana ya. Pertama, nilai positif dilanjutkan dengan bagaimana dengan peran Bapak Ibu semua sebagai guru di lapangan, sebagai guru penggerak ya. Silakan, boleh sama dengan ini, boleh berbeda. Apa yang sudah dilakukan. Nanti kita bareng-bareng diambil mungkin salah satu ya yang akan dipresentasikan kalau belum tidak cukup. Ini saya bagikan dulu, disiapkan untuk tulisnya. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Stop claiming what you own and think about the show. We're all playing the same game, waiting all alone. We're unknown and known, special when I close. Kuliah selesai? Sudah, silakan ditempel. Di sebelah sana. Yang jauh, yang dari plus. This is our call. We rise and we fall. Then
dancing in the moonlight. Don't we have it all? As I go to anywhere I flow, sometimes I believe, at times I wish you know I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Make me feel the warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all? Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Make me feel the warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all? Ini sudah terserahkan. Setidaknya apa saja ya nilai-nilai dan peran dari guru penggerak. Untuk nilai dari guru penggerak di sini memang disebutkan 5 ya. Yang pertama berpusat atau berpihak pada murid yang tujuannya adalah tadi menuntun murid ya. Dan yang lainnya ini lebih ke motivasi intrinsik yang ada pada diri masing-masing, bersifat mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian perannya menjadi pemimpin pembelajaran. Yang namanya pemimpin yang berarti tadi memberikan contoh yang baik, memotivasi, mendorong, bahkan memberikan pengaruh ya, pengaruhnya yang positif. Kita akan diikuti oleh peserta didik apabila mampu mempengaruhi. Pertama yang dipengaruhi apa? Pemikirannya, ya, pola pikirnya, paradigmanya, untuk berpikiran hal-hal yang baik ini ya, jangan berpikiran hal-hal yang buruk. Kemudian setelah berpikir apa? Mempengaruhi apa? Pribadinya, tindakannya, ucapannya, ya, baru tindakannya, sampai pada tahapan tindakan ya, atau aksi yang dilakukan oleh peserta didik. Nah itu. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid ya. Jadi selain tadi menjadi pemimpin, mewujudkan kepemimpinan, bagaimana agar peserta didik tersebut menjadi pemimpin pengkader. Nah, alhamdulillah di sini sudah dilaksanakan beberapa kegiatan yang bisa mengkader peserta didik ya. Bahwa pemimpin peserta didik bisa menjadi pemimpin. Misalkan ketika menjadi petugas upacara atau ketika melaksanakan kegiatan sholat berjamaah, di mana siswa itu menjadi imam, maka dijadwalkan bergantian. Itu memang sudah ada keberanian untuk berperan di depan, ya, menjadi OSIS, ya, menjadi ketua OSIS. Nah itu mewujudkan kepemimpinan peserta didik atau murid, mendorong kolaborasi. Jadi di situ ya ada hal baik yang buat dirinya sendiri, ada hal baik yang bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya, ya. Jadi ada komunitas, jadi mampu berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawatnya. Kemudian menjadi coach bagi guru yang lain, saling memberikan pengaruh, saling mengingatkan dengan guru-guru yang baik mengenai hal-hal yang positif, menggerakkan komunitas praktisi, ya, misalkan membentuk MBMP, ada upgrade guru untuk meningkatkan kompetensi dan yang lainnya. Itu untuk nilai dan peran dari guru
positif ya. Di awal biasanya kepala sekolah atau pembina upacara menyampaikan kepada peserta didiknya untuk mendisiplinkan diri baik dari segi waktu ya. Ketika di awal masuk pembelajaran itu mulai pukul berapa ya. Ketika mulai pembiasaan, kemudian selesai pembiasaan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dari segi waktu. Kemudian posisi kontrol keyakinan kelas, sini harus ada posisi kontrol karena mungkin ada beberapa saja peserta didik yang ngeyel mungkin ya, atau tidak paham, atau mungkin dia lebih cenderung pada hawa nafsunya atau yang mencari perhatian orang ya. Jadi di sini ada posisi kontrol untuk mengendalikan perilaku-perilaku yang negatif mengarahkan nantinya kepada perilaku yang positif. Nah ini ya ada kaitannya dengan filosofi pendidikan yang dari lontaran, dari penggerak dan visi dari penggerak. Keyakinan kelas ya, kesepakatan bersama. Ketika itu sudah disepakati, maka harus dilaksanakan secara bersama-sama. Dan ada segitiga diskusi ketika ada beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan. Nanti akan dijelaskan selanjutnya ya mengenai segitiga diskusi ini. Nah ini apa sih disiplin positif ya? Disiplin positif mengajarkan anak bertanggung jawab dan sadar berdasarkan nilai-nilai kebajikan untuk mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Disiplin diri yang tertanam pada siswa terbentuk dari pembiasaan budaya positif yang dilatih secara terus-menerus sehingga terbentuk kesadaran diri dan menjadi motivasi intrinsik yang tertanam dalam dirinya ya. Jadi hal-hal yang baik yang sudah dilakukan di sekolah ini ada pembiasaannya Bapak Ibu. Pembiasaan kegiatan sholat duha bersama, kemudian tadarus, jiadah, lutung ya, itu dilaksanakan oleh semua kelas dan didampingi oleh Bapak Ibu guru dan wali kelas. Itu artinya akan membentuk karakter. Ketika peserta didik keluar dari lingkungan sekolah ini, dia sudah terbiasa seperti itu. Misalkan di rumahnya akan melakukan hal yang sama dengan dilatih terus-menerus. Nah ini ya, perlu proses dari situ. Kita lanjutkan. Nah ini memang untuk motivasi perilaku manusia ini ada beberapa unsur ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang ketika melakukan suatu takut dihukum oleh Pak Soleh misalkan, takut dimarahi oleh Pak Nasrul atau Bu Rizky, itu bisa jadi ada ketakutan yang melakukan itu. Atau Bapak Ibu guru kesini masuknya tidak telat, takut dimarahi oleh kepala sekolah, takut di SP, itu berarti motivasinya karena takut hukuman ya. Itu bisa jadi salah satu ya. Berapa persen mungkin ya ke arah sana. Yang berikutnya motivasinya seperti apa? Ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, ingin dapat pujian, ingin dapat tribun ya. Tapi memang ada beberapa yang mempunyai prestasi itu dampak ya. Mereka yang mungkin mempunyai kemampuan lebih diberikan penghargaan atau prestasi tribun. Tapi apakah itu gitu yang menjadi motivasi untuk melakukan kebaikan ya, untuk melakukan nilai-nilai positif? Ini seperti pahala dan dosa ya di dalam ajaran Islam itu, takut dengan dosa yang ingin mengharapkan pahala. Ada satu lagi menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi agak-agak semua ya untuk pengertiannya. Maksudnya itu ya mereka menyadari bahwa itu adalah untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk kepentingan lingkungan sekitarnya. Kalaupun tidak mendapatkan imbalan, tetap melakukan kebaikan. Jadi kebaikan itu dilakukan atas kesadaran dirinya. Takut ya, lebih takut kepada Tuhan yang menciptakan, bukan karena ada seseorang di situ. Jadi ketika ada orang, ada guru, takut dengan hukuman. Tapi ketika tidak ada, tidak takut. Jadi seperti itu, ada kesadaran bahwa hal itu harus dilakukan oleh siswa tersebut ya, oleh orang tersebut. Berikutnya, selain yang berikutnya ini posisi kontrolnya yang mungkin sering dilakukan orang terdahulu, sekarang dan yang akan datang itu mungkin berbeda ya, tergantung teori yang sekarang muncul seperti apa. Ada sebagai penghukum, misalkan ada peserta didik yang datang kelas tiba-tiba banding 10 dan ikut banding 50. Apakah baik seperti itu ya? Yang mungkin itu ada hal yang harus dipikirkan, berdampak
tidak sesuai dengan harinya. Bisa jadi biasanya kalau tidak memakai pakaian mungkin nggak punya lagi atau sudah kecil ya, jadi menanyakan terlebih dahulu. Kemudian juga psikolog sebagai pemantau ya. Nah, biasanya kita lakukan seperti apa? Apakah sebagai pemukul, sebagai teman, atau sebagai manajer? Nah, di sini sebagai manajer adalah posisi kontrol yang ideal ya, yang diharapkan. Nah, yang seperti apakah seperti manajer itu nanti kita lakukan bersama-sama ya. Di situ ada sebuah perencanaan yang kuat dari institusi tersebut, kemudian ada organisasi yang perlu dilaksanakan bersama, ada kesepakatan bersama, ada kesepakatan kelas, apakah itu berdampak positif atau negatif terhadap pertumbuhan dan karakteristik personality atau tidak. Nah, ini ada segitiga institusi juga ya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan masalah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Kita menemukan sebuah permasalahan di lapangan, ada beberapa peserta didik yang melakukan pelanggaran ya, yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka buatkan segitiga institusi terlebih dahulu. Jadi ditanyakan kenapa bisa melakukan seperti itu ya, distabilkan identitasnya, kemudian apakah yang mereka laksanakan itu ada kesadaran salah atau tidak. Jadi ada kesadaran dari dirinya, ada komitmen untuk tidak melakukan hal itu lagi. Kemudian dia bertanya kepada semua di lingkungan seperti itu, di lingkungan apakah hal yang dilakukannya itu baik atau tidak. Nah, ini ya, kita lanjutkan ke ini ada 2 slide lagi yang disampaikan filosofi dari Dewan tadi mengenai budaya positif, yaitu melakukan perubahan. Di sini ada filosofi yang ada Dewan ada nilai dan peran dari guru penggerak ya, dan untuk mencapai visi dan misi dari guru penggerak ini agar kita mendapatkan hasil buat settingnya, ini harus secara bersama-sama dilaksanakannya, baik nilai ataupun peran dari guru penggerak berkolaborasi dengan lingkungan yang ada di sekitar. Jadi kegiatan untuk manusia ya, kita semua selaku pemimpin pembelajaran yang menggerakkan diri kita dulu ya, berawal dari diri sendiri, kemudian mampu tergerak diri kita untuk melaksanakan hal-hal yang baik ya. Kita menyampaikan kepada peserta didik untuk datang tepat waktu misalkan ya, berarti kan mencoba untuk kita juga menerapkan hal itu ya. Untuk melaksanakan kegiatan pembiasaan kita juga memberikan contoh, tapi untuk Bapak Ibu semua di sini tidak harus semuanya, nanti dipiket ya, dipiket, digilir ya, dibuatkan jadwalnya bergantian hanya untuk mengontrol siswa untuk melaksanakan kegiatan itu. Nah itu ya. Jadi memberikan contoh pada peserta didik, kemudian juga baru dapat menggerakkan bersama-sama dengan komunitas yang lainnya. Ya, di sini manusia tergerak, di sini memang sedikit tidak saya ada yang cara kerja otak itu, ada otak kita yang dibedakan dengan otak hewan ya. Ada perbedaan antara manusia dan hewan ya. Sama-sama punya otak, sama-sama bergerak, tapi ada bagian otak depan yang akal budinya ini otak frontal yang itu yang mampu menganalisa, merespon ya, ketika ada stimulus ya, apa yang dilihat, apa yang didengar masuk ke dalam organ mata, organ telinga, dan diolah ya, diolah itu dalam hati. Apa yang terjadi di lingkungan sekitar itu benar atau tidak ya, salah atau tidak tindakan yang dilakukan itu. Ada pengolahan, itulah bedanya manusia yang mempunyai apa? Budi. Jadi jangan sampai rusak ya. Nanti sampaikan kepada anak-anak, jangan sampai mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang. Itu bisa rusak kalau memakan makanan yang memang nantinya bisa merusak
salah seperti mabuk ya itu bisa merusak otak kanan. Khawatir ya, karena anak sekarang ada yang sampai tawuran atau yang mungkin bersikap yang tidak sesuai, itu bisa jadi ya itu sudah tidak stabil emosinya otaknya seperti itu. Nah itu ada teori pilihan juga ya, teori pilihan yang baik ataupun tidak menuju program belajar Pancasila, ada nilai guru penggerak, dan yang terakhir tadi menuju kekuatan kodrat manusia. Jadi secara bersama-sama, baik mulai dari diri sendiri, kemudian mengajak bersama-sama dengan komunitas untuk melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Jadi agent of change. Nah itu saja yang saya sampaikan untuk kegiatan eksaminasi budaya positif ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pengajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, materi yang sangat luar biasa ya. Semoga kita mampu terdorong, mampu berjalan guru penggerak. Semoga mampu menggerakkan dan kita juga bergerak untuk menggerakkan. Ya sangat luar biasa. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Leni Nurani SPD yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa ini. Baik, lanjut saja pada acara berikutnya, yakni doa yang akan dipimpin oleh Pak Saleh Mahfud. Kepada Pak Saleh saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, lebih baik kita beristighfar bersama-sama sebanyak 3 kali. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, sehingga mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkan segala urusan kami, mudahkan guru-guru kami, guru-guru yang soleh dan soleha dalam mendidik anak-anak kami. Jadikanlah anak-anak yang soleh dan soleha, anak yang pintar-pintar, berbakti kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal ulama yang bagi hidayah berkenan sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika wa istiqamah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil lisan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min al-'adab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi dzalika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Saleh Mahfud yang sudah memimpin doa untuk menutup acara ini. Langsung saja mungkin ya untuk efektifkan waktu. Alhamdulillah rangkaian acara sudah selesai dan kita akhiri saja dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can fly high.
Berikut ini adalah penerapan aksi nyata budaya positif yang ada di SMP El Fitra. Selamat menyaksikan. Tim stakeholder, Bapak Ibu Guru SMP El Fitra. Penanaman budaya positif, pembentukan karakter spiritual siswa dengan melaksanakan kegiatan pembiasaan. Pelaksanaan upacara bendera sebagai pembentukan karakter disiplin siswa. Pembelajaran di kelas yang berpusat pada peserta didik yang aktif, kreatif, dan inovatif. Pelaksanaan tahfidzul Quran dan munakosa dengan munakis dari Kementerian Agama. Pemeriksaan kesehatan dengan tim kesehatan Puskesmas Riung Bandung. Pelaksanaan outing kelas dan kunjungan perpustakaan. Kegiatan trip observation ke Science Center. Kegiatan olimpiade dan lomba. Ekstrakurikuler angklung. Marawis. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Market Day. Robotik. El Fitra Award. Demikian tadi aksi nyata penerapan budaya positif. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.